إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Qala Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, berkata Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, al-lazim ala kulli muslim, yang wajib atas setiap muslim apa? An yajtahida fi ma'rifati ma'anil Qur'an wal ahadis. Hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk mengenal, untuk mengetahui makna-makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Wa tatabbu'iha, ya. Demikian pula mencari-carinya, membahasnya, wa fahmi ma'aniha, memahami makna-maknanya, wa ikhrajil ahkami minha, dan mengeluarkan hukum-hukum darinya. Berusaha setiap muslim untuk mengetahui tentang makna-makna Al-Quran dan hadis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi, ya sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan, kata Allah, ya Al-Quran untuk apa? Lidzikr, untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengingatnya? Kita berusaha. Fa illam yaqdir, kalau dia enggak mampu. Ya, karena memang ya akhi, untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh kepada alat-alatnya. Ya, antum harus punya alat-alat dulu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, bahasa Arabnya harus tahu. Ya, faham tentang ilmu-ilmu hadisnya, tahu bisa membedakan antara apa hadis sahih antara hadis dhaifnya. Faham juga Al-Quran tentang balaghahnya, nasikh mansukhnya, sabab nuzulnya. Nah, kalau dia tidak mampu bagaimana? Fa'alaihi an yuqallidal ulama. Ya, kewajiban dia adalah taklid kepada ulama. Walakin, tapi dengan syarat apa? La yaltazim madhaban bi'aini. Jangan ia fanatik kepada satu madhab saja. Seakan-akan madhab Syafi'i itu yang paling benar, atau madhab Hanafi yang paling benar. Tidak. Ya, kita taklid, kita ikuti ulama yang kita ketahui bahwa ia adalah orang yang sangat kokoh keilmuan dan amanah ilmiah. Ya, dari ulama-ulama besar yang diakui keilmuannya oleh seluruh dunia dari ulama-ulama yang lainnya. Baik itu dari mazhab Syafi'i ke, dari mazhab Hanafi ke, Maliki ke, selama ia seorang ulama ya yang kokoh keilmuannya, maka kita tanya. Ya. Jadi orang awam yang tidak tahu, kewajiban dia apa? Taklid. Taklid kepada ulama. Ya. Kalau antum tidak bisa membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif, kemudian antum tidak pernah faham bagaimana tata cara menghukumi hadis ini sahih apa hadis dhaif, maka kemudian antum ya bikin lagi sebuah hukum, saya mau cari sendiri, sementara antum belum punya alat untuk menilai hadis ini sahih apa dhaif. Bagaimana akan bisa? Susah ya akhi. Ya, antum mau naik ke atas ke atap rumah tapi nggak ada tarajeknya, nggak ada tangganya, susah. Maka waktu itu bagaimana? Ya sudah, kita lihat bagaimana para ulama menghukumi hadis ini. Ternyata Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ini bagi mereka sekali lagi yang tidak mampu. Akan tetapi ketika kita taklid kepada ulama, tidak boleh kita mengharuskan mazhab tertentu. Li'annahu yushbihu ittikhadahu nabiyyan. Karena apa? Itu serupa, sama saja mengambilnya sebagai nabi, menjadikannya sebagai nabi yang tak pernah salah. Wa yanbaghi lahu an ya'khudha bil ahwat min kulli madhhab. Selayaknya dia mengambil dari setiap madhab yang jelas itu paling kuat ya pendapatnya. Wa yajuzu lahu al-akhdhu bir-rukhas 'inda ad-darurah. Bolehlah ia mengambil keringanan kalau memang keadaannya darurat. Wa amma biduniha, adapun kalau tidak darurat, fal ahsan at-tark, maka kita tinggalkan. Jangan kemudian ya akhi ya nyari-nyari keringanan ya ulama. Wah, saya mau nyari-nyari dari pendapat ulama yang paling ringan ini, yang sesuai dengan selera. Bukan demikian beragama. Ya.
Karena kewajiban kita ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya.